Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini lu nonton videonya di tanggal dan pukul berapapun, tapi gue membuat video ini tanggal 21 April pukul 17:43. Gue membahas video WH karena ada beberapa teman di YouTube dan ada beberapa yang DM di IG gue, bang coba bahas WH, sahamnya turun terus tuh bang gitu. Jadi WH ini dia memang sudah melaporkan merilis kinerja 1 tahun penuh pada tanggal 25 Maret ya guys ya, 2024. Sebulan yang lalu, hampir sebulan yang lalu. Tapi setelah tanggal 25 Maret itulah sahamnya turun terus ya. Lu bisa lihat guys, ini tanggal 20, nah ini nih. Ya di sekitar sinilah kemarin nih. Ya, Maret 2024. Pertanyaannya kenapa? Nah, gini guys, karena WH ini kalau diperhatikan ya, jumlah asetnya meningkat, kemudian jumlah liabilitasnya oke, meningkat ya. Kita buka laporan keuangannya ini di tanggal 31 Desember 2023. Jadi ini yang terupdate guys. Ekuitasnya juga meningkat. Karena biasanya perusahaan yang ekuitasnya meningkat itu kan bagus ya, apalagi konsisten meningkat 10%, 20% setiap tahunnya. Pendapatannya pun meningkat, yang tadinya 183 miliar jadi 267 miliar. Sehingga laba brutonya yang tadinya 78 miliar menjadi 107 miliar. Jadi WH ini perusahaan nggak besar lah, market cap-nya pun hanya sekitar 200 miliaran. Kemudian ya kita bisa lihat semuanya ya. Laba bersihnya pun melonjak lebih dari ya hampir lebih dari 50% malah. Yang tadinya 19 miliar sekarang udah 31 miliar. Pertanyaannya begini, kenapa pendapatan meningkat ya, kemudian laba usaha meningkat, kemudian ekuitasnya juga meningkat, lalu laba bersihnya yang tadinya 19 miliar juga meningkat menjadi 31 miliar. Kenapa sahamnya direspon oleh market itu turun terus? Nah, gini guys. Jadi kalau kita sekilas melihat dari laporan keuangan berdasarkan angka-angka yang terus meningkat-meningkat ini memang anomali. Cuman kalau kita bedah satu persatu di sini guys, nih, lu harus lihat di bagian aset ya. Jadi sekilas memang tidak ada yang aneh, tapi di sini ada tiba-tiba nih guys, angka 55 miliar ya, 55 miliar di bagian aset lancar. Di bagian aset lancar di posisi laporan keuangan di tanggal 30 September 2023, artinya kuartal 3 itu tidak ada guys. Angka tersebut tidak ada di aset lancar ya. Jadi aset lancarnya 45 miliar, tiba-tiba di sini menjadi 103 miliar. Ingat aset lancar. Karena di sini ada tambahan 55 miliar. Nah, 55 miliar ini adalah apa guys? 55 miliar ini adalah si induknya PANR ya, TBK dan Panorama Investama itu dia ada si WH itu ada piutang, piutangnya dari pihak berelasi. Dan yang mengesalkan guys ya, bukan ya mengesalkan sih sebagai pemegang sahamnya ya. Gue dulu pernah punya WH ya. Bahkan di angka sekarang WH itu 107. Gue dulu punya di average 122-an atau 124. Dan ketika WH naik di angka 167 ini memang gue udah lepas nih. Di angka segini nih. Di angka segini gue udah lepas, gue udah taking profit. Nah, sekarang udah di angka 107. Pertanyaannya kan apakah menarik dan apakah ini apa alasannya? Nah, ini guys, piutang pihak berelasi itu kepada ini guys ya, PT Panorama induknya. Timbul dari uang muka dan beban-beban operasional pihak berelasi yang dibayarkan terlebih dahulu oleh grup. Akun ini tidak dikenakan beban bunga. Jadi si WH ini udah ngasih uang ke induknya, tidak dikenakan bunga dan tanpa jadwal pengembalian yang pasti. Ini yang mengesalkan. Harusnya ya kalau lu sebagai pemegang sahamnya saat ini. Kenapa mengesalkan? Karena tidak ada jadwal pengembalian yang pasti, guys. Dan kalau tidak ada jadwal pengembalian yang pasti, ngapain ini dimasukkan ke dalam aset lancar? Kalau menurut gue sih begitu ya. Ini pandangan gue aja, guys. Dan logikanya begini, guys. Ini seperti baru-baru ini kan kita merayakan Idul Fitri dan banyak orang memberikan THR ya. Banyak orang memberikan THR kepada anaknya.
Termasuk gua memberikan THR kepada keponakan, bukan keponakan ya, sepupu apa keponakan gitu yang anaknya om gua, pada gua gitulah ya. Gua memberikan uang kepada mereka, mereka juga memberikan uang kepada anak gua, ya kan? Anak gua, apakah mereka memegang uangnya? Enggak. Uangnya gua ambil gitu lah, dan gua bilang ini memang uang kamu, nah tapi papa pegang ya gitu. Nah sekarang lu bayangkan aja kondisinya seperti itu. Kapan harusnya bapaknya atau ibunya mengembalikan uang kepada anak ya? Ya terserah bapak sama ibunya ya kan. Nah ini yang terjadi di WH. Seperti itu guys. Dan 55 miliar ya guys, 55 miliar bagi WH, ingat guys, bagi UNTR ini kecil, bagi Astra ini kecil, bagi Telkom kecil, BBCA kecil. Cuman bagi WH ini uang yang sangat banyak. Karena kenapa? IPS-nya sendiri aja yang sebesar 22 di tahun 2023 itu hasil dari laba bersih sebesar 31 miliar. Bayangkan kalau misalkan uang 55 miliar ini dijadikan IPS atau dijadikan aset lancar yang lain lah, paling enggak. Jangan dijadikan aset yang pengembaliannya tidak pasti. Ya, akan menguntungkan WH. Namun karena ini menjadi piutang pihak berelasi yang di catatan nomor 10 tadi tidak ada jadwal pengembalian yang pasti, ya menurut gue ini sangat merugikan si WH. Apalagi kita harus lihat, kalau lihat PANR nih, gue udah lihat laporan keuangan PANR juga. Ya kalau kita lihat keuangannya, ya posisi keuangannya di bagian liabilitas, oh pantas saja dia melakukan hal tersebut. Memang kalau kita lihat, ya dia punya utang bank yang sangat besar. Entah uangnya digunakan untuk ini atau untuk liabilitas jangka pendek, namun dengan posisi keuangan seperti ini, ya jelas induknya butuh uang gitu guys. Ya, nah pertanyaannya apakah WH ini menarik? Ya gini, gue memang sempat membaca beritanya bahwa WH ini akan membagikan dividen ya di tahun 2024. Ya, dari laba bersih tahun 2023. Kita tunggu saja apakah hal tersebut direalisasikan atau tidak. Karena ya kalau misalkan dia membagikan dividen, kita lihat lagi DPR-nya berapa, DPS-nya berapa, yield-nya berapa. Itu yang menarik atau tidak. Kalau misalkan dia tidak membagikan dividen, ya karena dulu gue pernah lihat beritanya dia akan membagikan dividen tuh guys, nggak tahu bener apa enggak ya. Kalau misalkan dia tidak membagikan dividen, ya misalkan lu mau masuk, memang ini harganya sudah murah. Kalau dilihat dari pernya, dia pernya udah 5 kali, dia nih posisi pernya tuh WH ya, udah 4. Betul, secara per dia udah murah. Hanya saja, sekali lagi guys, di situasi seperti ini, di situasi yang serba tidak pasti seperti ini, apakah kita mau mengharapkan portofolio kita kepada saham WH? Kalau lu punya nggak apa-apa, mungkin kalau misalkan porsi di Porto nggak banyak gitu ya, 5%, 10% gitu ya. 10% aja menurut gua untuk WH udah banyak nih, ya paling 8% lah. Cuman kalau misalkan lu sampai 40%, 50% di WH ini agak agak beresiko, karena dia bukan agak beresiko, memang sangat beresiko, karena sebaiknya saat ini lu memasukkan uang ke saham-saham yang pasti saja, pasti membagikan dividen. Dan WH bukan salah satunya. Seperti itu, guys. Jadi kita lihat saja kalau lu mau masuk, cuman kalau misalkan memang udah murah, betul, posisi sahamnya saat ini udah murah sih. Jadi itu guys, alasan kenapa WH turun terus, dan tentu saja kalau gua masih megang WH, gua nggak suka dengan kondisi ini guys. Gua ya guys ya, gua pribadi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.